Sawabu man zahida fid dunya wa aqbala 'ala Allah. Hadis 2002, cetakan baru 2002. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintai aku, wa ahabbani an-nas, dan para manusia mencintai aku. Faqala, maka Nabi bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah dalam urusan dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad, dan zuhudlah fima, dalam perkara fi aidin nasi, yang ada dalam tangan-tangan manusia, dalam kekuasaan manusia, dalam kepemilikan orang-orang. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai kamu. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma wa asaniduhum yu'addidu ba'daha ba'dha fayasiru ila haddil hasan, wallahu a'lam. Jadi dalam hadis ini ada banyak sekali perenungan-perenungan yang penting untuk kita renungi dalam kehidupan kita. Yang pertama, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Itu laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepada aku satu amalan yang kalau diamalkan Allah cinta kepada saya dan manusia pun cinta kepada saya. Ini satu perenungan penting, bahwa seseorang usaha agar para manusia mencintai dia, respect kepada dia, tertarik kepada dia, itu tidak 100% salah. Kalau seandainya perkara ini salah, perkara ini tidak dibenarkan oleh syariat, tentu Nabi langsung melarang. Karena seorang Nabi, seorang Rasul tidak mungkin ikrar terhadap perkara yang melanggar syariat, tidak mungkin. Dia orang usaha agar manusia mencintai dia, itu tidak salah. Karena apa? Hidup yang tidak dicintai oleh para manusia itu juga satu hidup yang berat. Ketika semua lingkungan kamu membenci kamu, lingkungan kamu mencaci kamu, lingkungan kamu tidak respect kepada kamu, ini satu ujian yang berat. Dan ujian ini akan menjadikan amalan kita juga banyak keteteran. Amalan kita banyak keteteran, berat seperti ini. Makanya amalan-amalan mahabbah, amalan-amalan yang menjadikan manusia cinta kepada kita ini tidak salah. Karena yang pertama,
Manusia cinta kepada kita itu akan memudahkan amalan kita, memperbanyak pahala kita, memuluskan jalan perjuangan kita. Seandainya kita ini berdakwah di satu kampung, kemudian orang senang kepada kita, respect kepada kita, orang-orang mudah kita nasihati, satu kampung sholat ke masjid, pahalanya sholatnya satu kampung masuk dalam rekening kita semua. Kalau satu provinsi senang sama kita, maka pahala sholatnya satu provinsi bisa kembali kepada kita. Kalau satu dunia, berarti satu dunia kalau sholat, satu dunia kalau zakat, akhirnya masuk dalam rekening kita. Tapi kalau dakwahnya itu nggak respect, dakwah tanpa akhlak, dakwah akhlak berserak, ya, akhirnya itu tidak ada yang cinta, ya berpahala tapi sedikit. Yang ikut hanya satu orang, jadi tambahan jariah amalannya hanya jadi satu saja. Itu pun yang satu gara-gara akhlaknya itu berserak, lari juga dari dia, sehingga akhirnya kosong, tidak punya penyambung amal sama sekali dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia masuk kuburan, ya sudah, berhentilah semua amalannya. Yang pertama. Kemudian dicintai oleh manusia ini satu perkara yang penting juga. Ini dasarnya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia cinta kepada anak keturunan saya. Kalau seandainya dicintai manusia itu tidak ada kepentingannya sama sekali, tentu Nabi Ibrahim tidak berdoa yang seperti itu. Ini yang kedua. Kepentingan yang ketiga, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, di antara tanda-tandanya adalah dicintai oleh manusia-manusia yang beriman, dicintai oleh manusia-manusia yang soleh, dicintai oleh manusia-manusia yang takwa. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril agar malaikat Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril akan mengumumkan kepada penduduk langit agar mencintai dia. Setelah semua penduduk langit mencintai dia, yudha'u lahul qabul fil ard, maka akan diberikan kepada dia, manusia-manusia itu cinta kepada dia. Jadi jangan mesti kalau orang dicintai orang itu langsung buruk. Ini ahli riya, ahli sum'ah, ahli pamer, ini ahli cari ketenaran. Enggak mesti seperti itu. Justru kadang-kadang kalau yang mencintai adalah orang-orang soleh, yang mencintai adalah orang-orang takwa, tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada dia juga. Mafhum? Kemudian izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Yang kedua, baginda Nabi SAW dalam hadis ini menyemangatkan kita terhadap zuhud. Zuhud itu satu amalan hati yang kalau ada dalam hati kita akan menjadikan macam-macam manfaat, macam-macam kebaikan, macam-macam kemudahan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara maupun kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Kebaikan yang pertama, ya, kebaikan yang pertama dan yang terutama, orang zuhud dicintai oleh Allah. Ini sudah mentok ini. Kalaupun tidak ada manfaat dari zuhud selain dicintai Allah, tentunya kita ini harus usaha semua untuk mendapatkan sifat zuhud ini dalam hati kita. Tapi kan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, tidak hanya memberikan pahala dicintai oleh Allah saja, tapi diberikan macam-macam kebaikan-kebaikan yang lain juga. Nah, selain dicintai oleh Allah, yang kedua kalinya kalau orang itu zuhud, maka hidupnya akan tenang. Orang itu kalau zuhud, hidupnya tenang karena nggak pengen apa-apa.
Orang di dunia ini jadi gegana, gelisah, galau, dan merana. Apa sebabnya? Karena ada keinginan yang tidak kesampaian. Ada keinginan yang tidak kesampaian. Tapi kalau orang itu sudah zuhud, tidak cinta dunia, tidak ada keinginan terhadap dunia, ya akhirnya lihat apa-apa itu nggak pengen. Ketika lihat apa-apa nggak pengen, nggak punya pun nggak masalah. Tapi kalau orang itu nggak punya sifat zuhud, dia punya sifat toma, apa saja pingin. Wa anta idza arsalta tarfaka raida biqalbika yawman at'abatkal manadiru ra'aita alladhi kullahu anta qadiru wala ang ba'dihi anta sabiru. Jadi kalau orang itu nggak zuhud, orang itu toma, lihat apa saja pingin, akhirnya bagaimana? Akhirnya setiap hari hatinya sakit terus. Lihat orang punya mobil baru, sakit. Lihat orang punya rumah baru, sakit. Lihat orang dapat uang, sakit. Lihat orang temannya pinter, dia sakit hati. Bahkan temannya hafid Quran, dia pun sakit hati. Padahal temannya yang hafid itu nggak menyakiti dia sama sekali. Tapi karena dirinya itu toma, akhirnya lihat apa saja sakit hati terus. Karena apa saja pengen, sedangkan tidak semua yang kita lihat bisa kita miliki. Karena ini bukan di surga. Kalau di surga pengen langsung dapat, kalau di dunia pengen langsung sakit. Beda jauh itu, beda jauh. Maka kalau orang itu bisa membuang semua kecintaan-kecintaan terhadap di dunia dalam hatinya, akhirnya hidupnya itu tenang. Kemudian yang ketiga kalinya, kalau orang itu zuhud di dunia, ya, zuhud terhadap urusan-urusan dunia, maka akhirnya sifat hasad itu otomatis hilang dari dirinya. Karena hasad itu secara bahasa apa? Keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Keinginan nikmat pada orang lain hilang dan berpindah pada dirinya itu kapan terjadi? Kalau dia masih cinta dunia. Kalau dia masih cinta kedudukan, ada orang yang prestasinya menanjak, dia sakit hati. Kalau dia masih pengen kendaraan, ada orang yang punya kendaraan baru, dia sakit hati. Kalau seleranya itu adalah selera rumah, kalau ada orang punya rumah baru, dia sakit hati. Kalau seleranya itu nanti selera makanan, ada orang dapat makanan enak, dia sakit hati. Tapi kalau zuhud, makanan juga biasa saja, sama rumah biasa saja, sama kedudukan biasa saja, akhirnya nggak pernah hasad. Hatinya itu bersih dan amalannya utuh dibawa sampai ke akhirat. Sebagaimana ngaji dulu pernah disebutkan, innal hasada ya'kulul hasanat, iyyakum bal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang hasad itu akan menghabisi amalan-amalannya. Nah, makanya kalau orang itu zuhud, tidak hasad, sehingga amalan-amalannya, sholatnya, puasanya, wiridnya, dakwahnya, istighosahnya, baca Qur'annya, semuanya utuh dibawa sampai akhirat. Tapi kalau orang nggak zuhud, akhirnya hasad, sehingga tambah ngaji, kemudian juga tambah hasad, hilanglah semua pahalanya. Perasaan dia ketika di dunia itu amalannya banyak. Saya sudah istighosah tiap hari, saya sudah begini tiap hari, sudah begitu tiap hari. Betul, tapi kamu juga hasad tiap hari, habis semua. Hasad tiap hari, habis semua jadinya. Maka orang itu zuhud tuh macam-macam pahalanya. Kemudian yang selanjutnya, ini yang hebat lagi ini. Orang itu kalau zuhud, walaupun sedikit amalan, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab beliau, raq'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ilallah jalla wa jalaluh min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahr abadan sarmada. 2 rakaat dari orang alim yang ahli ibadah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah melebihi
ibadahnya semua orang yang ibadah sampai hari kiamat. 2 rakaat dari orang alim yang zuhud lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya semua orang yang ibadah. Maka kalau kita lihat hadis ini, sama orang-orang alim itu husnudzon. Ini kok orang alim sholatnya di belakang ini bagaimana? Ini ada orang alim kok jarang-jarang ke masjid bagaimana? Ini orang alim kok nggak keluar 4 bulan bagaimana? Oh, jangankan 4 bulan, setengah jamnya orang alim di markas lebih baik dari ibadahmu seumur hidup itu. Karena memang zaman sekarang tuh zamannya orang itu suudzon. Zaman sekarang tuh zamannya orang itu keminter. Tidak punya apa-apa, tidak punya pangkat apa-apa dalam urusan agama, sering menyalahkan orang-orang yang punya keistimewaan dalam urusan agama. Itu penyakit zaman sekarang begitu. Anak kecil sudah berani bentak ustadznya. Nanti kalau sudah daurah berani bentak kiainya. Jadi begitu. Kenapa ini? Karena kurang belajar. Kalau sudah belajar dengan sungguh-sungguh tahu bahwa amalan itu bukan hanya amalan zahir saja. Amalan hati itu lebih tinggi daripada amalan zahir. Kalau orang sudah dapat pangkat zuhud itu, ibaratnya seperti seorang itu jadi jenderal bintang 4. Walaupun ke kantornya itu datangnya jam 10, terus setengah 11 sudah pulang, cuma tanda tangan sambil minum kopi, waktu akhir bulan gajinya 30 juta. Tapi kalau yang masih letkol 1, berangkat setengah 7, pulang setengah 5, akhir bulan 300.000. Kok bisa beda? Kenapa? Ya beda pangkat. Begitu juga dalam urusan agama gitu juga. Ketika beda pangkat, beda juga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang setelah kita membahas pahala zuhud, zuhud itu apa artinya? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan zuhud adalah insirafur raghbah 'anis syai' ila ma huwa khairun minhu. Berpindahnya kecintaan kepada dari sesuatu yang dia cintai kepada sesuatu yang lebih mulia, lebih baik, lebih tinggi, lebih bermanfaat. Itu namanya zuhud. Artinya orang itu kalau zuhud harus 2 syarat. Yang pertama syaratnya perkara yang ditinggalkan itu harus dicintai. Perkara yang dia sekarang tidak tertarik itu dulunya dicintai. Kalau kita nggak tertarik kepada pertanian, kita nggak tertarik pada pertanian sekarang, bukan berarti kita itu zuhud. Karena dari dulu memang nggak suka dengan pertanian. Kalau kita sekarang ini nggak tertarik dengan sekolahan, belum tentu kita ini zuhud. Saya ini udah ngaji Quran saja nggak sekolah, zuhud berarti belum tentu. Karena dulu pekerjaannya nyari sawit. Jadi harus dulu perkara yang ditinggalkan tuh dicintai. Kemudian yang kedua, dia berpindah kecintaan. Bukan membenci dunia, tapi berpindah kecintaan. Kenapa kok berpindah? Berpindah rasa itu berpindah, bukan benci. Karena kalau orang itu benci terhadap dunia, aslinya itu dia juga masih menaruh rasa terhadap dunia itu. Seperti orang benci kepada mantan. Sebenarnya bukan dia itu benci, aslinya masih memendam perasaan, tapi karena tidak sesuai harapan, akhirnya membenci habis-habisan. Biar gak menahan malu, aslinya masih pengen, tapi gak bisa, ya gimana lagi, benci saja. Makanya orang-orang soleh itu tidak benci dunia, tapi biasa sama dunia itu biasa saja. Sama dunia itu biasa saja. Maka kita targetkan setelah tahu zuhud ini apa, maka latihannya bagaimana? Latihannya adalah bagaimana kita ini dengan datangnya dunia atau perginya dunia dari kita itu biasa saja sikapnya. Duit datang ya biasa saja, duit hilang juga biasa saja. Latihannya susah ini. Tapi kalau santri-santri yang sudah meninggalkan dunianya demi mencari ilmu agama kayaknya lebih mudah ini. Ninggalkan kebun sawitnya, ninggalkan perusahaannya, ninggalkan tokonya demi membaca Al-Quran,
demi mencari ilmu agama mudah. Tapi kalau meninggalkan rumah, kemudian sampai sini masih belajar dunia lagi, susah kayaknya itu. Masih belajar ekonomi lagi, masih belajar sosiologi lagi, masih susah itu. Nah, karena dia agamanya masih dicampuri dunia, bagaimana mau zuhud? Makanya kita latihan, bagaimana kita ini datang dunia, ataupun dunia pergi dari kita, biasa tadi. InsyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال وكتعيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر من لا تهتك الستر عنا كن لنا حيث كنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا